seperti itu, Pak. Jadi yang mati itu adalah wujud manusianya, Pak. Wujud kemanusiaannya. Iya, betul. Boleh Dan kita tahu saya kan bernarasi sedikit? Iya, biar siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekiranya ketika Anda menjabarkan apa yang Anda pahami, apa yang Anda imani, saya menghormati abangku. Siap. Tapi tak kala Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dengan dasar penjabaran pendeta atau dengan dasar keimanan, doktrin dari semula, monggo. Tapi tak kala Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri berdasarkan Bible, tentu kami bisa didiskusikan. Kenapa demikian? Karena tak kala Yesus di muka bumi, Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Nah, ketika murid-murid Yesus gelisah, maka Yesus menyampaikan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini untuk mendapatkan rumah Bapa atau surga, atau bahasa umumnya mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus menerima perintah untuk menyampaikan hidup yang kekal, dan aku tahu, kata Yesus, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12:50, Yohanes 14 nomor 1 dan seterusnya. Ya, betul. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya. Nah, tak kala ada seorang pemuda bertanya perkara hidup yang kekal. Apa kata pemuda itu? Guru, perbuatan baik apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ya. Nah, ini pertanyaannya seorang pemuda itu kepada Yesus. Ya. Apa jawaban Yesus? Yang pertama, jangan membunuh. Dan kedua, jangan berzinah. Dan yang ketiga, jangan berkata dusta. Ya. Ini salah satu poin untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus. Tidak satupun penyampaian Yesus memperkenalkan Tuhan itu adalah tiga. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Esa. Ketika orang Saduki bertanya perkara hukum yang pertama dalam ajaran Yesus, maka Yesus menjawab dan dibenarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Apa jawaban Yesus? Perkara hukum pertama di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya ulangi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa makna Esa itu? Satu, tunggal, bukan jama. Begitupun ketika Yesus menyampaikan doanya kepada Tuhannya, Dia katakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Artinya Yesus di sini hanya utusan penyampai firman. Yohanes 3:34 kita definisikan dulu. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Terus Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kenapa demikian Yesus
Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya. Nah, ini firman yang didengarkan oleh Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Sangat jelas ketika kita beriman kepada Yesus berdasarkan Bible, maka di situ kita menemukan jawabannya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Jangan siapa Yesus menurut pendeta. Anda bisa tersesat, saudaraku. Ketika Anda mengatakan penciptaan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Yesus, itu hanya sekedar mimpi. Bercita-cita boleh, ya, tapi saya maklumin bahwa Yesus sendiri itu dilahirkan oleh Maria. Ya, betul. Nah, di sini kita seakan-akan Yesus ini menjadi anak durhaka. Kenapa demikian? Anda klaim bahwa Maria yang mengandung Yesus selama proses 9 bulan lalu dilahirkan, betapa sakitnya hatinya seorang ibu ketika ada orang mengatakan itu bukan ibunya, itu hanya kendaraan. Ini ibu-ibu ini bisa keberatan ini ketika ada narasi seperti itu yang jelas-jelas Yesus dilahirkan oleh Maria dengan perjuangan. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria di Lukas 1:31, apa jawaban Maria? Mari saya buka dulu data-datanya. Ya, singkat saya maklumi Bang ya. Apa kalau kata Bapak berikan saya kesempatan. Tunggu dulu. Iya nanti. Ya. Apa kata malaikat kepada Yesus, kepada Maria? Ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Allah yang memerintahkan malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria, pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam itu keselamatan, salam itu Islam. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, ini Yesus belum lahir, Pak. Ya, di 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kenapa demikian? Paham orang-orang Yahudi ketika ada disebutkan anak Allah, mereka paham anak-anak Allah itu adalah orang-orang pilihan, maka dikatakan anak-anak Allah. Kenapa demikian? Dia adalah utusan Allah. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi tidak ada yang keliru. Ya. Itu lagi saya sampaikan tadi, Pak. Ketika kita mengimani Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berdasarkan Bible, mari kita buka data satu persatu. Ya, siap. Nah, poinnya di sini di 2 Tawarik ke-6:18, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi langit, segala langit pun tidaklah dapat memuat dia.
Jadi langit ini, bumi ini tidak dapat menampung kehadirat Allah. Ya, saya mau Lalu Pak, bagaimana bisa izinkan kandungan saya Maria sebegitu kecil, rahim Maria sebegitu kecil dapat menampung kehadirat Allah? Ya. Itu Saya hanya sudah pemahaman tangkap doktrin saudaraku. Saya sudah tangkap Berpikirlah, bukalah pikirannya dan bacalah Bible-nya dan renungkan siapa Yesus menurut Yesus. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya sangat salut dengan Bapak begitu menguasai Injil, dan beberapa dalil-dalil sudah disebutkan tadi. Tapi sebelumnya itu saya mau tanya, Bapak imani Bible baik? Kenapa Pak? Bapak imani Taurat, Zabur, dan Injil itu sebagai kebenaran sejati dari Allah, enggak? Betul. Bapak imani? Saya mengimani Taurat, Zabur, Injil sebagai firman Tuhan yang mengesahkan Allah itu sendiri. Bukan berarti Tuhan nusul atau Allah Elohim nusul jadi manusia. Ya, tidak ada satupun data-data penyampaian menurut para utusan mengatakan bahwa Tuhan akan nusul jadi manusia. Ya. Sebab kenapa? Saya mau jawab Pak. Izinkan kenapa? saya. Ya. Oh iya kalau mau silakan. Ya, supaya teratur. Sebelum menjawab, Paul, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Paul. Ya, selamat pagi Bang Dalbo. Siap. Ya, silakan. Ya, oke. Dia lanjutkan dulu ya, saudaraku. Jadi Anda Kristen kan? Ya Bang. Kristen. Kristen Pak Paul. Iya Bang. Iya Bang. Kristen. Ya siap. Izin biarkan dulu Pak ciptaan Yesus yang berbicara. Kalau boleh di mute dulu. Silakan. Pak ciptaan Yesus. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat salut sama Bapak kalau Bapak imani bahwa Taurat, Zabur. Suaranya kecil Bang. Ya, saya sangat salut Bapak mengimani Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Karena memang di dalam Quran juga mengatakan bahwa apa yang datang dari Allah, segala firman itu tidak bisa diubah oleh manusia, ya kan Pak? Termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan juga Quran. Nah, oleh karena itu apa yang Bapak sebutkan tadi, perkataan-perkataan Yesus tentang memuliakan Allah Bapa itu adalah suatu sikap pertama, memberikan contoh kepada manusia bahwa seperti inilah seharusnya sikap kita kepada Allah. Dan yang kedua, memang di Allah Tritunggal yang paling diutamakan adalah mengutamakan satu dengan yang lainnya, memuliakan satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Bapa memuliakan Allah Anak memuliakan Allah Bapa memuliakan Allah Anak, dan Allah Bapa memuliakan Allah Roh. Dan sikap-sikap perkataan Yesus ketika ada di dalam dunia ini adalah suatu contoh bahwa mereka saling memuliakan satu dengan yang lainnya, sehingga sekalipun Yesus sendiri adalah Allah, tetapi tetap yang diutamakan disebutkan di dalam kedaulatannya adalah Allah Bapa. Tapi bukan berarti bahwa Yesus adalah bukan Allah itu sendiri, hanya sebagai satu sikap dan pemberian contoh kepada manusia bahwa seperti inilah sikap kita. Dan yang kedua tentang manusia tadi, yang seorang pemuda, sesungguhnya itu adalah suatu sikap penjelasan Yesus bahwa sesungguhnya apapun yang kau lakukan itu tidak berarti di hadapan Allah. Segala perbuatan baik yang kau berikan tidak berarti. Itu diuji oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan kepada sang pemuda itu, ketika dia mengatakan bahwa itu semua sudah kulakukan, dia menguji lagi dengan mengatakan, juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Tetapi kemudian sang pemuda itu tidak sanggup dan sedih hatinya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang bisa dilakukan manusia untuk menentukan posisinya di hadapan Allah selain oleh ketentuan Allah itu sendiri. Jadi manusia layak bukan karena dia berbuat baik, tetapi karena Allah lah yang melayakkan. Dan itulah yang mau diyakinkan oleh Tuhan Yesus
dengan pengajaran-pengajarannya dan contoh-contoh yang dilakukan selama berada di tengah-tengah dunia ini, dan memperlihatkan contoh-contoh bagaimana cara memuliakan Allah. Dan yang berikut, bagaimana juga supaya manusia mengakui bahwa kedaulatan Allah yang menentukan manusia selamat atau tidak, dengan dibuktikan bahwa dia mati di atas kayu salib. Nah, itu tujuannya bahwa semata-mata bukan karena tidak ada andil manusia. Karena begini Pak, ketika kita memiliki andil, contohlah melalui perbuatan baik kita, masih dapatkah Allah mengatakan kita tidak selamat ketika kita sudah baik? Tentu Allah sudah tidak punya hak. Dan ini berarti kita bisa mengintervensi atau mengatur Allah menentukan kita selamat atau tidak. Nah, itulah yang mau diperlihatkan Tuhan Yesus, sehingga dia melakukan semuanya itu. Dan apa yang dilakukan itu adalah pemberian contoh kepada kita manusia. Seperti inilah harusnya kita di hadapan Allah. Ya, saya kira kaitannya dengan dilahirkan itu saya sudah jelaskan. Dan untuk secara mendetail, walaupun itu tidak secara langsung Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Allah, mungkin Bapak buka Bible yang judulnya Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Di situ secara tidak langsung Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai Allah ketika salah satu dari 10 kusta itu kembali dan menyembah dia. Di situ dikatakan menyembah Allah. Bapak coba cari bagaimana Yesus ketika dia selesai menyembuhkan 10 orang kusta dan salah satu dari mereka kembali menyembah dia, dan dia tidak menolak. Dia bahkan mengatakan, apakah yang 9 itu tidak mau menyembah, datang kembali menyembah. Dia mengatakan dirinya adalah Allah. Ya, bisa Bapak, saya kira karena Bapak sudah jelaskan tadi beberapa dalil di dalam dari kitab suci, Bapak bisa temukan itu di 4 kitab Injil. Ada salah satunya itu tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dan salah satunya itu kembali menyembah Yesus. Yesus bertanya kepada satu orang bahwa apakah yang 9 itu tidak kembali untuk menyembah Allah, tidak mau datang kembali untuk menyembah Allah. Oke, siap Abangku. Ya. Kita berikan juga ruang kepada Paul untuk menjelaskan Yesus Saya itu jelaskan adalah Allah itu sendiri. Ya, saya jelaskan dulu Pak. Jadi belum ya. Jadi kalau kita memang mengimani bahwa Bible itu adalah firman Allah, maka tentu kita mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merubah, termasuk ketika di dalam Bible itu disebutkan bahwa Yesus disalib. Itu betul-betul terjadi karena tidak ada yang bisa dirubah, dan itu tetap ada di sana sudah ribuan tahun Pak. Sampai sekarang tidak ada yang bisa merubah. Karena Quran sendiri mengimani bahwa segala firman yang datang dari mulut Allah tidak bisa dirubah oleh manusia. Satupun manusia tidak bisa merubahnya. Ya, termasuk Ya, oke Bangku ya. Kita berikan juga ruang kepada saudara kita ini Pak Paul. Dia Kristen juga. Sabur dan Injil itu adalah firman Allah, termasuk juga itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Siap. Nah, silakan Pak Paul. Pandangan dari ciptaan Yesus, dia menjabarkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Silakan. Iya Bang. Kalau saya mungkin pengen diskusi dalam hal sejarah dan secara naskah gitu loh Bang Dalbo. Kalau secara akidah gitu ya itu nantilah, artinya kan itu masalah yang pelik, masalah yang masing-masing orang akan punya pandangannya masing-masing, dan tidak mudah untuk bisa menerima satu dengan yang lain Bang Dalbo. Jadi ya, izin dulu Bang, saya mau pergi kerja, minta maaf ini Pak Dalbo, saya tunggu dulu, dengarkan karena dulu tuntutan Pak. Pekerjaan saya harus nanti lain kali Pak kita akan diskusi Pak ya. Bisa 1 menit dulu. Yes. Anda mendengarkan dulu Pak Paul, nanti saya jabarkan satu persatu. Ya, saya minta maaf karena saya harus kerja Pak. Ya, Sudah izin maaf, Pak ya, Paul, nanti Pak lain kali saya Paul. buka. Ya, dengarkan dulu lah. Ya, begini abangku, secara itu bisa diubah. Nah, ketika kita acuan pedoman kita adalah kitab suci, tentu kita bandingkan perkara mau terima atau tidak kembali kepada iman masing-masing. Kan ada tuntunan, ada pedoman, yakni kitab suci sendiri itu.
Nah, saya tanggapi, mana dia? Bahwa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu cita-cita Anda. Apa yang Anda dengarkan dari pendeta. Tetapi ketika kita berdata, tidak ada Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dasarnya apa? Kita gali di Perjanjian Lama, di Meliaki 3 nomor 6, bahwasannya aku ini Tuhan, aku ini Elohim, tidak pernah berubah. Lalu bagaimana mungkin di Perjanjian Baru Tuhan itu berubah? Apakah Tuhan ini berkata dusta? Tentu tidak, karena tidak ada ajaran Yesus mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu di Kejadian, di Keluaran 9:14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Artinya ketika kita mentelaah ayat ini menyampaikan bahwa aku tidak ada seperti di dalam bumi ini, di muka bumi ini. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, artinya ada kesamaan. Sedangkan ayat ini menerangkan aku, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Lalu di Keluaran 3:14 dan seterusnya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepada